Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, 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 pagi. Oke, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali setelah mungkin sudah pernah ya kita ya bertemu di safety briefing lewat Zoom online. Dan akhirnya kita bertemu kembali. Nah, ini seperti biasanya dan mungkin, bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti safety briefing, secara online sudah tahu ya bagaimana alur dan mekanisme, safety briefing, yang harus rekan-rekan lakukan. Dan kami berharapnya untuk kali ini, rekan-rekan sudah ada improvement dan sudah lebih baik dari sebelumnya saat melakukan safety briefing. Oke, mungkin kita langsungkan saja ke Mas Ardiansyah. Mungkin ada kata-kata pembuka untuk ke rekan-rekan mitra, dipersilahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Nisa sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Saya Ardiansyah Ali selaku engineer kantor perwakilan. Nah, di sini saya bersama ada Mbak Sarah ya. Kebetulan selaku PTL pembangunan. Tadi sebenarnya juga ada bakal join, ada Mas Sukron juga selaku PTL pembangunan. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau Besra sama TMC mungkin sudah biasa safety talk seperti ini. Mungkin yang baru ini dari teman-teman MCP baru join karena masih mitra baru di Econ. Mungkin sedikit informasi kalau safety talk ini biasanya diagendakan rutin dari tim HSE pusat. Kita sebagai perwakilan di SBU menyiapkan mitra yang sedang melakukan progres. Harapannya para mitra bisa tetap aware terhadap pemenuhan K3 ya Mbak ya. Harapannya ketika pemenuhan K3 itu sudah sesuai, tidak ada kecelakaan ataupun ada pekerjaan yang tertunda akibat ada kelalaian karena adanya kekurangan kelengkapan dari ketiga itu. Mungkin itu dari saya Mbak Nisa. Terima kasih Mas Ardiansyah. Ya, jadi safety briefing ini sebagai salah satu langkah ya, tahapan awal sebenarnya sebelum bekerja untuk memastikan kembali semua keadaan, semua peralatan, semua bahan-bahan ini, safety sehingga kita melakukan pekerjaan dengan keadaan yang memang benar-benar, bisa mencegah gitu ya untuk terjadinya suatu kecelakaan gitu. Jadi kita pastikan dulu bahwa lingkungan kerja kita aman, baru kita melakukan pekerjaan. Oke, mungkin, dari Mas Ardiansyah bisa ditunjuk ya, yang mana dulu timnya untuk safety briefing? Mungkin karena tadi dari, apa Mas, yang mitra baru Mas? MCP. Ya MCP karena baru ya mungkin itu nanti belakangan aja ya. Jadi mungkin dari Besra atau TMC terlebih dahulu, biar MCP bisa melihat bagaimana safety briefing yang, biasanya rekan-rekan lakukan. Mungkin bisa boleh ditunjuk Baik. dari Mas Ardiansyah. Oke, baik Mbak. Mungkin dari TMC dulu ya, Bang Willy. Baik, Pak. Untuk safety Silakan. briefing di sini tim sudah melakukannya, sudah melengkapi APD seperti sepatu, rompi, helm, body harness, sarung tangan, dan tangga sudah tangga fiber. Juga untuk segitiga. WP juga sudah ada. Ini saja, Bang.
Maaf Mas Welly, mungkin bisa di itu ya safety briefingnya seperti yang Mas Welly dan rekan-rekan lakukan, mungkin dari pertama berdoa dulu, lalu sebagaimana mestinya rekan-rekan safety briefing seperti biasa gitu. Kami ingin melihat dari tim Mas Welly ini bagaimana sih safety briefing yang biasanya dilakukan gitu. Oke, baik. Mungkin bisa dipersiapkan timnya. Depan aja dulu. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdasarkan progres kita harus memenuhi standar-standar K3 yang telah ditetapkan dari pihak PLN maupun pihak ICON. Karena kita harus bisa selalu memakai atau menyiapkan dari pihak kami untuk kebutuhan-kebutuhan K3 kita, seperti sepatu safety, helm, sepatu sarung tangan, konduktor dan tangga konduktor. Itu kita mari bersama-sama untuk menjaga keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Ini kelancaran kita bekerja. Ini itu selamat bekerja dan semoga selamat sampai akhir pekerjaan. Sebelum bekerja, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mas Welly. Ini progres apa Mas? Pembangunan home pass, Kak. Pembangunan pas. Berarti ini sudah di lokasi ya? Sudah siap Sudah untuk bekerja? di lokasi. Oke, di daerah mana Mas? Sail 2, Kak. Daerah Sail. Klaster Sail. Sail. Oke. Untuk timnya ada berapa orang jumlahnya? Untuk tim berikut, Kak. Ada Ada 6 orang, Kak. 6. Siap. Untuk pengawasnya dengan siapa Mas? Kebetulan dengan saya sendiri, Kak. Dengan Mas Welly Kurnia sendiri ya? Ya. Oke. Ini untuk pembangunan dari kemarin pekerjaannya atau baru mulai hari ini Mas? Udah dari sekitar 4 hari yang lalu, Kak. Oke, berarti untuk rencana kerjanya ini sampai berapa hari Mas? Untuk estimasinya sekitar 2 mingguan, Kak. Oke. Untuk APD ini sudah lengkap semua ya Mas ya? Safety Sudah suit, terus siap. ada untuk tangganya, boleh dilihatkan tangganya. Oke, terima kasih Mas Welly untuk safety briefingnya. Ini untuk rekan-rekannya juga sudah sangat baik, untuk APD-nya juga sudah pakai sarung tangan semua ya. Tadi juga Baik, Kak. sudah dijelaskan untuk mengutamakan keselamatan. Mungkin tambahannya dari Mas Welly ya, ini disebutkan Mas atau dijelaskan kira-kira identifikasi risiko apa saja atau bahaya apa saja yang dapat terjadi di sekitar sana. Itu pekerjaannya di pinggir jalan raya apa di perumahan, Mas? Sebagian di perumahan, Kak. Oke, mungkin bisa sebelum bekerja ini diamati dulu gitu, kira-kira bahaya apa saja sih yang bisa terjadi gitu. Mungkin Iya, Kak. dari jalannya ada lubang ataupun jalan yang tidak rata dan sebagainya. Gitu ya Mas Welly ya, mungkin Siap, tinggal Kak. Siap. dilengkapi setiap harinya, diamati karena kan mungkin perbedaan daerah, perbedaan hari ya, kita nggak tahu, bisa juga bahayanya ini bisa muncul juga tiba-tiba gitu. Jadi kita harus mengamati lagi sebelum bekerja dan diinformasikan ke rekan-rekan tim. Siap, Kak. Siap. Oke, terima kasih Mas Welly. Sama-sama, Kak. Ya. Oke, bisa dilanjut Mas Arbi. Oke. Mungkin next ke Besra ya. Teman-teman Besra sudah siap kah?
Halo, Besra. Halo Bang, next dulu Bang, kami masih menunggu Bang. Oke, kita coba ke MCP aja langsung ya. Boleh Mas, silakan. Monggo MCP Bang Suardi, silakan. Halo, Bang Suardi, Bang Gilbert, ada enggak tahu. Kita dari MCP, kita masih pemula untuk bermain di Icon Post. Jadi untuk sebagian mayoritas kita adalah pemula, Pak. Jadi untuk APD yang kita gunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi untuk spesifikasinya yang pertama kita memakainya sepatunya boot ini, Pak. Ada boot. Untuk safety-nya kita pakai body harness, helmet, dan ada yang tidak memakai baju dinas memakai rompi, Pak. Jadi yang pakai baju dinas tidak memakai rompi. Dan untuk tangganya kita pakai tangga yang aluminium, Pak, 3 tingkat, 37 meter. Jadi kalau untuk yang lainnya, apakah kita bisa mulai briefing seperti apa yang kita laksanakan setiap harinya, Pak? Ya, seperti itu Bang Timbul. Oke, siap. Oke. Jadi ini izin Pak, kita melakukan praktek briefing kita setiap paginya yang kita laksanakan di lapangan. Ya, pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum melaksanakan pekerjaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita laksanakan progres penarikan kabel FO Icon Plus, yang dimana kabel itu sendiri menempel pada tiang PLN. Untuk sekedar pemberitahuan dan untuk juga menjaga mawas diri, menerangkan untuk pemasangan aksesoris yang ada pada tiang PLN itu menyangkut dengan arus listrik. Jadi saya harap dalam instalasinya tolong diteliti ya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Untuk SOP-nya itu sendiri ya, untuk di bawah untuk pemasangan kabel EVO itu 30 cm atau boleh lebih rendah kalau tiangnya tinggi, tapi dimaksimalkan 30 cm. Mengapa? Karena jarak TR itu sendiri biasanya lebih rendah daripada TM. Jadi kalau 30 cm itu saya anggap aman. Jangan sampai ada yang bergurau dalam bekerja. Teliti lagi, ya, hati-hati. Kita perginya selamat dengan penuh semangat, maka pulangnya juga harus selamat juga. Ya, untuk APD yang di lapangan nanti jangan ada yang dilepas. Rompinya segala macamnya ya, jangan ada yang dilepas. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Ya. Jadi ya begitu aja Pak. Biasanya kita untuk briefing kita hanya tentang keselamatan, seperti itu yang bisa kita terangkan biasanya, Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Timbul ya. Ini walaupun baru ya Mas ya, baru join sama Icon ya. Iya, kalau untuk saya udah lama Bu, tapi untuk ini masih mayoritas masih baru Bu. Oke. Ya, untuk safety briefingnya ini saya rasa sudah cukup lengkap ya tadi ya, sampai disinggung juga mengenai jarak aman ya Mas ya. Sesuai SOP-nya ini berapa sentimeter dari tiang TR ataupun TM. Oke, untuk APD ini juga sudah sesuai standarnya Icon ya Mas ya, yang diberikan ya untuk APD-nya ya. Walaupun sepatunya ini masih pakai memang safety boot ya Mas ya, sepatunya ya. Iya, jadi gini Bu, jadi kita ada alasan untuk memilih safety boot karena safety yang biasa kita pakai kalau besi dia kan nempel Bu, kalau boot dia kan terbuat dari bahan karet gitu Bu.
Jadi lebih Mm-mm. aman listrik gitu. Oke, tapi untuk di bagian depannya ini keras gak Mas? Safety Enggak, bootnya? jadi karet. Jadi semua boot yang kita pakai itu Bu full karet Bu. Karet ya. Tapi Ya, mungkin harus lebih hati-hati lagi ya Mas ya. Karena juga tangganya kan masih tangga aluminium ya. Dimana kalau iya. aluminium itu kan dia masih bisa mengantarkan arus listrik. Dan sepatunya ini pakai sepatu boot yang karet. Jadi untuk pengawasannya berarti lebih diketatin lagi karena di mana karet itu kan bisa menempel ya Mas ya kalau ada arus listrik ya. Iya, benar Bu. Nah, iya. Jadi karena juga tangganya masih tangga aluminium dan sepatu safety boot yang karet, lebih di ini aja ya Mas ya, diperhatikan jangan sampai ada kebocoran listrik. Jadi mungkin sebelum bekerja dites dulu nggak Mas pakai tes pen? Iya, jadi kalau untuk ini Bu biasanya kalau kita untuk cek ini biasanya di trafo yang kita gunakan seperti itu Bu. Oke. Kalau di tiang TR atau TM tidak dilakukan pengecekan tes pen Mas? Kalau dia tiangnya besi, biasanya kalau udah di bawah dia kecil itu Bu. Jadi kita senggol pertama. Jadi kalau dia serasa kuat, karena kita kan ada ini Bu. Jadi saya praktekin. Jadi kita biasanya ini kan biasanya kita kan kalau megang ini begini Bu, tangannya. Iya. Kalau refleks kita kan begini. Jadi Mm-mm. kalau untuk percepatan kita gunakan begini nyengkolnya Bu. Jadi ketika dia ada sengatan di tiang bawah gini, berarti nanti kita anggap itu ada induksi. Jadi nanti kalau induksi baru kita tes pen gitu Bu. Oke. Kalau di tiang beton gimana Mas? Kalau tiang putih umumnya, kalau untuk yang tiang beton enggak menghantarkan listrik yang umumnya yang kita dapati di lapangan Bu. Tapi kita mawas juga, selalu saya sarankan sebelum dipanjat harus dipegang gini dulu. Oke. Tapi mungkin jangan ini ya Mas ya, jangan pernah ngecek tegangan pakai tangan kalau tiangnya ini tiang basah ya. Iya kalau pas Takutnya iya kan nggak tahu ya ada kebocoran atau tidak. Memang seharusnya dianjurkannya untuk segala kalau mau ngecek tegangan atau adanya tegangan atau tidak ini pakai tes pen ya Mas. Jadi untuk pakai tangan ini sudah sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Takutnya kita tidak tahu mungkin dari tiang tersebut memang sudah ada induksi ataupun kebocoran, terus saat disenggol dengan tangan takutnya malah nanti bisa menghantarkan arus listrik gitu. Jadi memang sudah dianjurkannya itu untuk memakai tes pen gitu ya Mas Timbul. ya, tapi Ya, Bu, dan kalaupun di tiang beton, ini yang harus dilakukan tes pen itu di kabel-kabel sekitar tiang betonnya ya, Mas. Kan biasanya walaupun di tiang beton ini ada penerangan jalanan umum dan sebagainya, kabel-kabel yang mungkin biasanya kalau di penerangan jalanan umum tuh kabelnya ada yang dipakai solasi dan sebagainya. Nah, itu kan resiko ya. Jadi dicek dulu pakai tes pen gitu. Mungkin untuk safety briefing-nya ini tadi sudah cukup lengkap Mas Timbul. Mungkin kalau misalkan sebelum bekerja ini ya Mas ya, ditanya ke rekan-rekannya kondisinya bagaimana, bisa melakukan pekerjaan atau tidak gitu. Takutnya ada yang memaksakan untuk bekerja, intinya malah ambruk di tengah-tengah pekerjaan kan jadi ini ya beresiko untuk menjadi unsafe action gitu. Jadi dipastikan rekan-rekannya ini fit semua ya Mas ya sebelum bekerja. siap Ibu, siap. Oke, untuk daerah pekerjaannya ini penarikan kabel di daerah mana, Mas? Kalau untuk kita klaster Labersa Bu, dari segmen Pasir Putih. Laberta. Iya. Oke, berapa meter, Mas? Kalau untuk pekerjaan kita sendiri itu totalnya 22.738 meter Ibu. Targetnya sampai tanggal 7 Desember Ibu. Oke, untuk yang bekerja ini ada berapa orang, Mas? Kalau untuk tim yang saat ini, kita satu tim ada jumlahnya 10 orang Ibu. Oke, 10 orang. Berarti di base camp 10 orang ini satu base camp ya, Mas ya? Iya benar, satu base camp Ibu. Oke, siap. Mungkin dijaga juga ya Mas ya kebersihan, kerapihan di base camp ya. Karena kita ini sudah memasuki cuaca yang musim hujan, takutnya nanti malah ada DBD kalau misalkan di tempatnya mungkin
tidak dilakukan pembersihan gitu ya. Jadi dijaga juga base camp-nya agar tetap bersih, rapi, jadi rekan-rekan juga bisa nyaman gitu ya saat pulang bekerja istirahatnya. Mungkin dari saya itu aja Mas Timbul, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya. Oke, Mungkin kita sebelum dilanjut, Ya. saya mau nanya dulu ke Bang Timbul. Oke, siap. Bang Timbul, boleh liatin WP-nya Bang? WP. Masih kemut. Halo Bang Timbul? Halo Pak. Boleh diliatin WP-nya? Ada WP-nya? Kalau WP-nya lagi di dalam mobil Pak, lagi dipakai untuk jemput Pak Suwardi. Kalau di WP itu pengawas ketiganya siapa ya? Suwardi? Pak Suwardi, ya benar Pak. Oke. Mungkin sedikit informasi ya. Sesuai dengan kontrak KS 2022 itu kita mewajibkan adanya pengawas ketiga berada di lokasi pas pekerjaan ya, Mas Wardi ya. Jadi nanti sebelum memulai pekerjaan, Mas Wardi harus ada di sana baru mulai ya. Terus Iya benar tidak Pak. Benar siapa? Pak, benar. Ya, satu lagi itu terkait tangga ya mungkin ya. Itu juga udah tertuang di KAS kita bahwasanya mitra wajib menyiapkan namanya tangga fiber ya, bukan tangga aluminium seperti itu ya. Ada. Dan yang terakhir mungkin Bang Timbul jangan nyoba-nyoba pakai tangan ya Bang. Itu udah Jadi kalau mau nyoba kayak gitu udah unsafe action, itu biasanya terjadi kecelakaan seperti itu karena nyoba-nyoba. Jangan seperti itu Bang. Gunakan Halo Pak. tools yang sudah ada. Halo Pak. Ya. Ya, sebentar saya untuk klarifikasi aja Pak. Jadi kita nyoba pakai tangan itu bukan pada kabel Pak, tapi pada Ya, tiang. betul. Walaupun tiang namanya abang nyoba-nyoba itu udah absen, unsafe action, itu udah nggak benar. Gunakan tools yang sudah seharusnya digunakan Bang. Siap Pak. Oke? Siap. Oke. Oke Siap. Pak, siap. Mungkin lanjut ke Besra. Teman-teman Besra udah join? Siap? Halo? Halo, ya Bang. Bentar Bang. Minta tolong nyalain kameranya dan mulai. Tangga mana? Aduh ini. Oke. 700. Pasti enggak. Apa Pak Sen? Bentar Bang. Ya, langsung sini aja. Enggak, perkenalkan aja. Ya, kami dari Besra. Selamat pagi, kami dari Besra. Berikut kami udah. Baiklah, selamat pagi. Kami dari tim Besra, tim penarikan untuk kawasan Kubang Raya 1 Tarik Bangun. Untuk kelengkapan APD seperti helm sudah menggunakan sesuai SOP. Untuk rompi juga sudah. Untuk baju sudah menggunakan baju safety, Scotland. Untuk sepatu sudah menggunakan sepatu safety seperti pada gambar. Baik Bang.
Ya, gimana Mas Ahmad sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, nggak ditutup dengan doa Mas. Oh iya. Baiklah, rekan-rekan semua. Selamat pagi. Pagi. Apakah dalam kondisi sehat semua? Sehat. Jika rekan-rekan kurang enak badan atau kurang sehat, silahkan melapor ke saya dahulu untuk istirahat sejenak. Untuk kelengkapan APD sudah lengkap semua? Sudah. Baiklah, sebelum kita memulai pekerjaan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad ya. Untuk pengawasan dengan siapa Mas? Pengawasan dengan saya sendiri, Bu. Mas Ahmad Effendi. Iya, Bu. Oke, ini untuk timnya 4 orang ya Mas ya? Iya, 4 orang, Bu. Oke, tadi progresnya penarikan di Kubang Raya 1 ya Mas? Iya, di Tarai Bangun, Bu. Bang Rai 1. Oke, nah Mas Ahmad tadi untuk safety briefingnya ini sudah ditanya ya bagaimana kondisi tim, terus juga tadi sudah diinfokan kalau misalkan memang tidak fit ini diinfokan ke Mas Ahmad untuk mungkin istirahat sebentar, terus juga tadi APD-nya sudah lengkap juga. Ini untuk rekan-rekan sudah di lokasi pekerjaan Mas? Sudah, Bu. Sudah di lokasi kerjaan. Oke, berarti ini mau progres ya? Iya, Bu. Oke, untuk penarikannya sendiri ini berapa meter Mas? Untuk penarikan 28 kilo 135, Bu. Oke, berarti sudah dari kemarin ya untuk pekerjaannya ya? Iya, Bu. Benar, sudah dari kemarin. Oke, berarti untuk kan ini penarikan ya Mas ya, berarti kan Mas Ahmad dan tim melakukan penarikan, berarti tempatnya selalu berubah-ubah ya, karena selalu Iya, jalan ya? berpindah-pindah, Bu. Iya, selalu berpindah-pindah. Nah, Mas Ahmad sudah melakukan pengamatan belum sebelum bekerja? Jadi dilihat dulu kira-kira bahayanya apa saja gitu. Karena juga selalu berpindah-pindah, berarti kan bahayanya juga beda-beda ya Mas ya di setiap Iya, lokasi ya? iya, Ya, Bu. jadi Mas Ahmad selaku pengawas ini memang tanggung jawabnya untuk selalu memperhatikan rekan-rekannya saat bekerja gitu ya. Apalagi Iya. saat rekan-rekan melakukan penarikan ini biasanya tidak memperhatikan lingkungan sekitar ya, tidak memperhatikan jalan gitu karena mereka fokus melakukan penarikan. Nah, Mas Ahmad ini yang harus melihat gitu, melihat Iya, rekannya, Bu. melihat Iya. kondisi lingkungan sekitar. Kalaupun memang ada bahaya, langsung dikasih tahu ke rekannya gitu. Jadi Iya. ya. Jadi untuk safety briefing-nya ini mungkin bisa ditambahkan ya Mas ya, untuk identifikasi ataupun kira-kira bahaya apa saja yang dapat terjadi gitu. Jadi kita saat melakukan pekerjaan ini sudah tahu apa saja bahaya ataupun resiko terburuk saat melakukan pekerjaan. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi gitu saat bekerja. Mungkin itu aja Mas Ahmad Effendi. Terima kasih ya Mas. Bu. Oke, Sama-sama, Bu. rekan-rekan semuanya terima kasih sudah melakukan safety briefing. Mungkin yang terakhir saya ingin mengingatkan untuk cuaca saat ini. Mungkin kalau sekarang ini cuacanya bukan hanya hujan saja ya, tapi sudah hujan angin. Jadi rekan-rekan kalau memang sudah mulai gerimis, mohon untuk pengawasnya ini bisa dilakukan pemberhentian sementara gitu ya. Karena sangat beresiko rekan-rekan ketika melanjutkan pekerjaan apalagi sudah berangin ya. Selain bisa takutnya dari tiangnya yang ada induksi atau kebocoran, rekan-rekan juga takutnya licin karena naik tangga ataupun dan sebagainya ya, resiko-resiko lainnya. Jadi dari pengawas ini tolong benar-benar menerapkan kedisiplinan juga sama rekan-rekannya, kalau memang hujan diberhentikan, dan ketika memang sudah selesai hujannya, dicek dulu pakai tes pen. Mungkin jangan pakai tangan ya, karena apalagi di tiang basah ini risikonya sangat tinggi, apalagi kalau sudah
di tiang TM ataupun ada trafonya, ini jangan sekali-kalinya rekan-rekan ngecek tegangannya pakai tangan ya. Lalu juga mungkin kalau misalkan nanti rekan-rekan melakukan pekerjaan di rumah user ataupun customer, ini mohon bisa dipakai lagi untuk maskernya, karena kondisi COVID di Indonesia yang sedang naik lagi, sedang hits lagi, jadi kita menghormati customer ataupun user juga ya dengan memakai masker. Tapi mungkin kalau memang pekerjaannya di lapangan, di ruang terbuka, ini tidak apa-apa untuk tidak pakai masker, tapi mungkin bisa dilakukan ini ya, jaga jarak dan tetap rekan-rekan utamakan kesehatan. Mungkin base camp-nya dibersihkan, dirapihkan, dan dari diri kita masing-masing ya, menerapkan menerapkan hygiene ataupun dari kita sendiri yang mungkin mandi setelah kerja, lalu juga sarapan sebelum kerja. Jadi karena diri kita sendiri, kita yang lebih tahu, rekan-rekan ini sudah harus bisa gitu ya sebelum bekerja, jangan sampai perutnya kosong ataupun mungkin sakit, karena rekan-rekan yang lebih tahu dipaksakan bekerja nantinya bakal jadi ada self action. Seperti itu. Dan kalau setelah bekerja dirapikan kembali, jangan lupa pekerjaan ini rekan-rekan jangan sampai ada mungkin kabel-kabel yang tergantung ya rekan-rekan, karena itu selain beresiko ke masyarakat sekitar, takutnya ada yang memegang kabel tersebut, sedangkan kita tidak tahu kabel tersebut ada induksi atau tidak, walaupun kabelnya kabel FO ya, tidak ada arus listrik, tetapi saat kabel tersebut mungkin nempel dengan tiang listrik, nah kita tidak tahu ya, mungkin ada induksi dan sebagainya. Jadi setelah bekerja, mohon rekan-rekan juga dilakukan ini ya, dirapikan kembali, dipastikan kembali tidak ada kabel yang menjuntai ataupun kabel-kabel yang berserakan. Seperti itu. Mungkin untuk dari safety briefing rekan-rekan hari ini sudah cukup bagus, tinggal dilengkapi untuk identifikasi risiko dan bahayanya, dan mohon rekan-rekan untuk dilakukan setiap hari sebelum bekerja, karena safety briefing ini merupakan tahapan awal rekan-rekan sebelum bekerja. Jadi tidak harus secara formal baris berbaris, tetapi rekan-rekan bisa diskusi aja, bisa sharing-sharing gitu. Ini dari saya cukup itu aja. Dari Pak Yunianto, mungkin ada tambahan untuk rekan-rekan dari HP Riau? Terima kasih Mbak Ica. Semangat pagi teman-teman semuanya yang ada di lapangan. Pagi, Pak. Perkenalkan, ya, terima kasih. Perkenalkan saya Yunianto dari K3 LH Pusat. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, dan makasih juga buat Mbak Ica yang mengingatkan kita, briefing kita terkait dengan K3 ini. Mbak Ica ini masih sakit, tapi demi K3, demi keselamatan kita, merelakan waktunya untuk kita semuanya, gitu ya. Mengingatkan kita untuk berkali-kali ya, ingat akan K3, akan keselamatan kita daripada satu kali kecelakaan. Jadi mohon izin teman-teman di lapangan ya, kalau kami ngingetin, kami agak bawel gitu ya. Semata-mata memang kami sayang dengan jiwa teman-teman semuanya nih. Kasihan anak istri di rumah yang menunggu ya, pasti menunggu nih keluarga gitu ya. Jadi kalau kerja selain doa, ya kan, ingat keluarga dan ingat K3 gitu ya. Ingat keluarga, ingat anak istri, ya kan. Kita selalu jaga K3 supaya tetap safety. Gitu ya teman-teman ya. Tadi udah banyak banget diarahkan dan disampaikan. Saya nggak akan banyak-banyak menyampaikan sih, tapi lebih memberikan semangat, motivasi. Yakinlah dengan kita bekerja sesuai dengan K3 ini, kita bisa meminimalkan kejadian kecelakaan ya. Mudah-mudahan nggak ada, dan teman-teman semuanya berangkat selamat, bekerja pun selamat, pulang pun dengan selamat. Kira-kira gitu teman-teman ya. Saya mengucapkan selamat bekerja, walaupun tadi disampaikan baru ya, nggak apa-apa. Terus belajar, terus kita saling mengingatkan ke teman-teman semuanya, saling jaga, saling hati-hati, ya kan.
Kalau cuacanya nggak memungkinkan, silakan ditunda dulu. Kalau kondisinya juga tidak memungkinkan, ditunda dulu, ya kan. Pastikan semuanya aman, pastikan semuanya mendukung keselamatan rekan-rekan di sana. Gitu ya, karena tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia, jiwa teman-teman semuanya. Jadi utamakan ketiga, utamakan keselamatan semua buat teman-teman semua di sana. Kami mendoakan di sini semoga kerjaan hari ini lancar, gitu ya. Hari ini lancar, kemudian tidak ada kendala satu apapun. Paling itu, Mbak Ica, sekali lagi terima kasih atas moderasinya pada pagi hari ini. Terima kasih buat Mas Abrian Sahali, Mas Ahmad Effendi, kemudian ada Mas Feli Kusuma, dan ada teman-teman semua yang ada di sini. Ya kan, sehat untuk kita dan tetap semangat pagi. Terima kasih Mbak Ica, monggo silakan dilanjutkan kembali. Ya, makasih. Terima kasih Pak Yunianto untuk arahan dan tambahannya. Mungkin terakhir nih dari Mas Arbiansyah, ada lagi Mas mungkin yang ingin disampaikan ke mitra-mitra? Kalau saya mungkin udah cukup ya Mbak, udah terlalu banyak udah. Oke, berarti bisa kita cukupkan untuk sesi briefing hari ini. Semoga dari sesi briefing yang rekan-rekan present atau rekan-rekan tampilkan pada hari ini, kita bisa sama-sama belajar lagi ya. Tadi untuk kekurangannya kita tambahkan lagi biar kita bisa benar-benar lebih bisa mengantisipasi, bisa mencegah. Karena kecelakaan itu bisa terjadi kalau misalkan kita sendiri mungkin kurang aware ya, kurang peduli ataupun cenderung abai dengan keadaan sekitar. Mungkin bisa kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya. Semoga pada hari ini semuanya dilancarkan dan kita bisa pulang dengan selamat. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Hati-hati. Selamat pagi, terima kasih. Sehat selalu untuk teman-teman di sana ya. Selalu jaga kesehatan, keselamatan, bekerja. Terima kasih. Izin lift, teman-teman. Terima kasih Mbak Ica ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Arbiansyah dan rekan-rekan SBU yang sudah memfasilitasi. Saya izin untuk close room-nya ya. Terima kasih rekan-rekan. Dokumen sound pengen